informasinya mereka sewanya hanya 5.000 Bu, per minggu. Oh iya. Wah, itu bisa. Nanti Sehingga mana tahu kami ada kegiatan pameran. ini harus siap Karena selama ini berkreasi. Kelas perempuan mandiri dan berbudaya. Kelapa Pemuda. Kelapa Pemuda. Oke. Sumatera Ini enak Utara. ini Bu. Pakai es enggak tuh ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Antara, kita bertemu lagi dengan ngobrol santai, ngobrol happy, ngopi. Nah, ngopi, ngobrol happy. Kolaborasi Kantor Berita Antara dengan IPI, Ikatan Pemulung Indonesia Sumatera Utara. Dan saya tetap didampingi oleh brand ambasadornya IPI, Bang Putra Mak Betty. Nah, Bang, sehat kan Bang ya? Sehat. Siap Bang ya? Siap. Nah, dan kali ini kita kedatangan tamu cantik, ibu cantik kita, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Provinsi Sumatera Utara, Ibu Erni Hapsari Nasution. Nah, mewakili ya Pak ya? Ya? Mewakili Kepala Dinas. Mewakili Kepala Dinas, perwakili Kepala Bidang. Kepala Bidang apa? Pengaruh Utamaan Gender. Pengaruh Utamaan dan Gender Pemberdayaan Perempuan. Dan Pemberdayaan Perempuan, Ibu Erni Hapsari Nasution. Nah, kalau tema kita tetap dengan tema besar lingkungan hidup, jadi kan mengutamakan subtema menjaga lingkungan, tugas kita bersama. Nah, Bu Erni, jadi kan sudah cukup lama ini tema lingkungan hidup selalu menjadi bukan hanya perhatian nasional, regional, bahkan internasional ini. Dan lebih mengerucut lagi, tema lingkungan hidup ya di Indonesia ini sudah mengarah berkaitan dengan sampah yang mengkhawatirkan. Nah, kalau kita dari pemerintah Provinsi Sumatera Utara, apakah ada nggak Bu semacam program atau kebijakan untuk memberdayakan ibu-ibu rumah tangga, perempuan, dan mengedukasi anak-anak untuk ikut membantu menjaga lingkungan hidup? Baik, terima kasih ya Pak ya. Jadi kami dari Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Provinsi Sumatera Utara itu ada program inovasi daerah. Namanya itu adalah Kelapa Muda atau Kelas Perempuan Mandiri dan Berbudaya. Kelapa Muda. Kelapa Muda. Ini Sumatera Utara. enak ini Bu. Pakai es enggak tuh ya? Iya. Jadi itu yang menjadi sasarannya adalah perempuan atau ibu-ibu yang marginal, perempuan akar rumput. Itu terdiri dari ada yang perempuan mungkin yang di bawah garis kemiskinan, kemudian perempuan disabilitas, kemudian perempuan korban kekerasan, kemudian yang marginal lah di dalamnya. Jadi kami di sini memberdayakan agar perempuan ataupun ibu-ibu tersebut memiliki kemampuan, bisa mandiri, memiliki kepedulian terhadap lingkungannya, bisa mengatasi masalah baik dirinya maupun keluarganya gitu. Nah, dan di sini kami harus bermitra dengan melakukan kolaborasi dengan lembaga masyarakat. Kemudian di sini juga kami melatih di dalamnya untuk agar tetap berjalan. Selain dengan lembaga masyarakat, kami melatih fasilitatornya. Nah, yang untuk saat ini sudah ada 9 kabupaten kota yang sudah memiliki kelas perempuan mandiri dan berbudaya ini. Oh, sudah pakai kelas gitu, Bu ya? Iya, sudah ada. Jadi yang menjadi pilot projectnya itu ada di Desa Dunai Kuala, Kabupaten Deli Serdang. Jadi sekarang itu sudah ada 2 kelas, mereka sekarang jumlahnya ada sekitar 75 orang. Nah, kegiatan mereka itu memanfaatkan halaman pekarangan dengan menanam tanaman pangan kebutuhan sehari-hari, kemudian mereka menamakan dengan rumah nutrisi keluarga atau rumah nusa. Rumah nutrisi keluarga. Iya. Kemudian mereka ada bank sampahnya juga. Nah, ada. Ini sangat terkait kan, karena para ibu-ibu biasanya dengan aktivitas sehari-harinya pasti menghasilkan banyak sampah ya Pak ya. Masak nanti ada sampah plastiknya atau banyak menggunakan air bersih. Jadi mereka di sini sudah ada bank sampahnya, sudah ada pengolahan sampahnya.
Jadi di sini kami yang menjadi lembaga masyarakat yang menggerakkan kegiatan Kelapa Muda ini itu bermitra dengan Hapsari, Himpunan Serikat Perempuan Indonesia. Oh, seperti namanya Ibu ini. Iya, Erni Hapsari. Benar Ibu yang punya ide ini kan? Iya, dulu awalnya gitu, ketemu sama Hapsari, loh kok kayak nama saya nih, berarti punya saya. Nah, di Hapsari ini apa kegiatan Bu? Mereka sebenarnya khusus pada awalnya sih mereka lembaga masyarakat yang khusus menangani untuk korban-korban yang mengalami perempuan yang mengalami kekerasan. Jadi mereka tadi selain ada rumah nusa, kemudian ada bank sampah, mereka juga melakukan pendampingan jika ada korban-korban kekerasan. Mereka juga mengasih edukasi hukum untuk ibu-ibu yang ada di kelompok itu. Gitu. Jadi jika terjadi kekerasan, mereka tahu apa yang harus dilakukan, kemana harus melapornya. Gitu. Jadi Hapsari itu ikut mendukung, ikut mendampingi ibu-ibunya. Gitu. Kalau di kelompok ibu-ibu itu tadi, kalau berkaitan dengan lingkungan hidup, apa yang mereka lakukan Bu sampahnya? Mereka mendaur ulang ya, pemilahan sampah. Pemilahan sampah. Nah, bisa dikirim ke IP nih Bu, kalau Bisa sampah-sampah nanti plastik saya Bu. sampaikan nanti ke Kelapa Muda yang ada di Serdang. Nah kan gini Bu, fenomena yang terjadi sekarang ini, kita nggak usah jauh di Kota Medan saja. Itu kita dapat informasi jika setiap harinya itu ada 300 truk yang membawa sampah, masing-masing truk itu 5 ton, jadi 1.500 ton setiap hari, per hari sampah, dan sekian ton itu adalah sampah plastik, banyak itu. Nah, ada nggak langkah kita, atau mungkin ada ide, ada wacana nggak untuk mengedukasi ibu-ibu rumah tangga semuanya, kalau sampah produk rumah ini dipilah dong Bu, gitu. Karena memang tidak kita bantah Bu ya, kalau dari rumah tangga ini adalah yang paling banyak menghasilkan sampah. Dikit-dikit satu plastik, tapi berapa ribu rumah kan itu artinya membunuh. Gitu. Ada nggak kebijakan dari kita, Ibu, gimana nih sampahnya ini ada sampah mungkin bekas sayur, bekas ikan, ini sampah plastik, ada edukasi gitu. Kalau secara khusus itu tidak, tapi tadi melalui kelas-kelas tadi kita sampaikan bahwasanya kan kita kalau kaum ibu biasa menghasilkan sampah-sampah ini sebelum kalau saat dibuang itu ya dipilah saja langsung mana yang plastik, mana yang bisa di sampah makanan atau sampah organik gitu kan. Jadi harus dipilah sehingga nanti pada saat dia didaur ulang tidak susah lagi memilihnya gitu. Biasa kita masuknya melalui kelas-kelas perempuan ini Pak. Kita kan tidak bisa langsung ya. Oke. Dan ini masalah anak Bu. Walaupun di dinas Ibu mengatakan perlindungan anak, mungkin perlindungan itu bukan hanya dalam bentuk kekerasan, juga melindungi mereka dari perilaku yang mungkin kurang baik nanti. Ini versi saya aja sih gitu. Ada nggak kita rencana mengedukasi anak-anak itu? Karena anak-anak itu baik laki-laki atau perempuan suatu saat akan menjadi orang besar, menjadi bagian rumah tangga, yang juga akan menghasilkan sampah-sampah rumah tangga sendiri gitu. Jadi dari sini ada nggak mungkin kolaborasi dengan dinas pendidikan atau gimana? Mungkin kedepannya ya Pak ya, nanti bisa bekerja sama karena di sini pun kami ada program sekolah yang ramah anak. Nah, jadi di dalamnya memang termasuklah di dalamnya untuk pengelolaan sampah. Jadi memang sampah yang biasa anak-anak pun juga diingatkan ya Pak ya, suka buang sampah sembarangan. Gitu. Bukan anak-anaknya Bu, yang kita yang tua-tua itu karena sembarangan. Iya, karena kan kita ajari, karena kalau terus menumpuk lama-lama akan menyebabkan banjir. Gitu kan. Jadi harus dari awal sebenarnya sejak dini sudah memang diajarkan. Kemudian harus bisa memilah sampah yang mana organik, yang mana plastik, anorganik gitu. Kemampuan tidak dia bisa membedakan Bu, ini mana sampah yang organik, yang cepat diurai cepat hancurnya, mana sampah plastik gitu. Nah, karena edukasi seperti itu juga penting, seperti yang Bang Putra bilang kemarin itu Bu, kadang-kadang buat emosi Bu, lagi di jalan itu ada nih mobil, main buang aja gitu. Iya. Suka merhatiin yang kadang isinya entah suntil Bang ya. Entah apa gitu kan. Bekas makanan lah, kadang air itu. Nah, itu kadang edukasi seperti itu yang mungkin kita disampaikan sejak awal. Dari sekolah-sekolah lah Pak ya. Nah, itu kita harapkan Ibu tuh. Karena kemarin kita ada dialog juga dengan Dinas Pendidikan Bu. Ternyata mereka punya program Lisaku. Oh, ada. Lihat sampah kutip. Ini mungkin
masih terbatas gitu. Ya, nah, mungkin kolaborasi dinas pendidikan dengan dinas P3AKB, nah, mungkin bisa lebih mendalam ini kan. Nah, Boleh. selain apa Bu, mengenal sampah. Nah, ada nggak program ini mungkin bisa dengan berkaitan dengan apa nih Bu? Ekonomi nih, memberdayakan ibu-ibu mengolah sampah. Nah, seperti yang dilakukan IPI nih Bu. Iya. Nah, Iya, kami kan memang tujuan utamanya kan agar ibu-ibu atau para perempuan ini berdaya ya Pak ya, bisa mandiri. Iya. Jadi itu kami ingin mengajarkan kedepannya mungkin masuk di kelas-kelas perempuan ini nanti akan mengedukasi ibu-ibu agar bisa memiliki keterampilan, misalnya merangkai bunga seperti ini, atau membuat bunga ini, atau membuat daur ulang dengan sampah plastik dengan membuat tas. bisa dinas P3AKB bisa kolaborasi dengan IPI nih Bu. Iya, boleh Karena Pak. Pak Gubernur kan menerapkan kolaborasi sumber berkah Bu. Boleh. Jadi kolaborasi Iya, semua. Kami senang sekali kalau ada kegiatan seperti ini, ibu-ibunya ini berdaya gitu. Nah, IPI ini harus siap juga ini kedatangan ibu-ibu ini kan. Iya. Nah, karena kalau Pak Gubernur menerapkan kolaborasi sumber berkah, nah dengan keterbatasan kita juga mengedepankan konsep kolaborasi adalah solusi. Nah, kan kita selama ini banyak keterbatasan. IPI siap ya menampung dengan dinas P3A ya. Nah, IPI juga siap nih nampaknya kalau ibu-ibu binaan Pemprov ini untuk dilatih di sini. Mungkin juga dari dinas P3AKB juga bisa mendukung ini Bu. Ibu rumah tangga dari yang dibina IPI ini menghasilkan seperti ini Bu. Nah, gimana lihat Ibu? Iya, bagus ini udah bisa nilai jualnya sudah ada ya. Nah, Pak, ya? mereka nggak jual Bu. Nggak jual. Nggak dijual ya? Nggak jual. Belum. Belum ya, mungkin Akan kedepannya ya. akan apa? Tapi untuk sementara direntalkan. Dirental ya. Ini akan dijual nanti kemungkinan. Tapi mereka lebih fokus kepada lingkungan dulu. Nanti baru nilai ekonomi. Tapi bisa juga membantu seperti ini bisa dirental ini Bu. Rental. Mana tahu di dinas P3AKB ada Meja-mejanya masih meja-mejanya. kosong. Iya. Dan informasinya mereka sewanya hanya 5.000 Bu Per minggu. Oh iya. Wah, itu bisa. Boleh. Nanti Sehingga mana tahu kami ada kegiatan pameran. nah, Iya. IPI harus siap Karena selama ini, ini berkreasi nih belum IPI ini, apa belum pernah produk-produknya berkolaborasi ya. nih. Ibu-ibu IPI ya. Supaya jenis apanya bisa lebih banyak bagus lagi. nih. Iya. Nah, ini yang jadi sehingga dengan selama ini Bu kan sampah itu adalah masalah. Nah, IPI coba berkreasi, berkolaborasi, berinovasi, sampah justru jadi peluang. Nah, walaupun ini kerja panjang dan butuh dukungan kita semua, tapi dengan kolaborasi ini, apalagi dengan dukungan Ibu Dinas P3AKB, nah kolaborasi bisa menjadikan sumber berkah. Nah, oke. Ada closing statement Bu? Ya, boleh. Baik, Bapak Ibu sekalian, di sini kami Dinas P3AKB ingin menyampaikan bahwasanya perempuan itu harus berdaya, harus mandiri, harus mempunyai kecakapan sehingga bisa mengatasi permasalahan baik untuk dirinya sendiri, keluarganya, dan juga bisa bahkan ikut melakukan perubahan sosial di lingkungannya. Seperti salah satunya adalah pengolahan sampah ini. Jadi ibu-ibu lah yang lebih banyak berperan karena dalam kesehariannya juga ibu-ibu banyak menghasilkan sampah juga. Jadi dari awal sudah bisa melakukan mungkin pemilahan sampah dimulai dari keluarganya dahulu. Mungkin ini saja. Nah, gitu Sobat Antara dialog singkat kita dengan Ibu Kabid Pengutamaan Gender, Pengurus-utamaan Gender, Dinas P3AKB Provinsi Sumatera Utara, Ibu Erni Hapsari Nasution, tentang upaya memberdayakan dan mengedukasi anak-anak untuk menjaga lingkungan. Karena memang menjaga lingkungan ini bukan hanya tugas pemerintah, tapi tugas kita bersama, pemerintah, masyarakat, tokoh pendidikan, ulama, pejabat, pokoknya semuanya. Karena lingkungan kita gunakan bersama saat ini dan akan kita wariskan kepada anak cucu. Ya, demikian, terima kasih atas perhatiannya Sobat Antara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.